Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu Prapaskah pertama, Minggu 22 Februari 2026, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak kisah atau berita tentang orang-orang mengundurkan diri dari suatu jabatan tertentu. Konon katanya iblis juga sudah mengundurkan diri dari tugasnya di dunia ini. Karena manusia sudah tidak bisa digoda lagi. Manusia sudah canggih, tidak perlu digoda, karena manusia sudah bisa jatuh sendiri dalam dosa. Buktinya, orang haus akan kekuasaan, kejahatan tidak pernah berakhir, hoax, hate speech semakin menjadi menu makanan setiap hari. Ada judi online, ada pinjaman online, korupsi jalan terus, dan bahkan korupsi semakin modern dengan modus-modus yang canggih. Setan atau iblis hampir-hampir tidak bisa menggoda manusia lagi. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga terkasih, setan atau iblis menggoda itu ternyata sejak kisah perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Hari ini kita mendengar salah satu peristiwa paling mendasar dalam Injil, yakni pencobaan Yesus di padang gurun. Injil ini selalu dibaca pada awal masa Prapaskah, seolah gereja ingin mengingatkan kita bahwa perjalanan iman tidak pernah terlepas dari pergulatan batin, dari godaan dan pilihan-pilihan mendasar yang menentukan arah hidup kita. Yesus setelah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Di sanalah ia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dalam keadaan lapar dan lemah secara manusiawi, Yesus justru berhadapan dengan si pencoba. Peristiwa ini bukan sekadar kisah dramatis masa lalu, melainkan cermin perjalanan iman setiap kita orang beriman. Padang gurun sebagai ruang sunyi yang membuka kebenaran. Dalam kitab suci, padang gurun selalu memiliki makna rohani yang dalam. Padang gurun adalah tempat kesunyian, kekosongan, dan keterbatasan. Tidak ada hiburan, tidak ada pengalih perhatian, tidak ada topeng. Di sanalah manusia berjumpa dengan dirinya sendiri dan dengan Allah secara jujur. Kisah ini mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah adalah padang gurun rohani yang diberikan gereja kepada setiap kita. Bukan untuk menyiksa, melainkan untuk memurnikan. Dalam kesunyian dan pengosongan diri, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Yesus tidak menghindari padang gurun. Ia masuk ke sana dengan taat. Ia mengajarkan bahwa iman yang dewasa tidak lari dari keheningan, tetapi justru berani tinggal di dalamnya. Selama di padang gurun, Yesus dicoba iblis sebanyak 3 kali. Pertama, Yesus diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Suatu godaan terkait kenyamanan. Godaan ini tampak sederhana dan logis. Yesus lapar, lalu punya kuasa, kan bisa memenuhi kebutuhan diri. Iblis ingin menggoda Yesus bukan bermaksud berbuat jahat secara langsung, tetapi mengajak Yesus untuk menggeser fokus dari percaya kepada Allah menjadi mengandalkan diri sendiri. Godaan pertama ini kita belajar bahwa kebutuhan jasmani memang penting, tapi bukan yang utama.
Dunia modern saat ini sering membisikkan bahwa kebahagiaan ada pada kenyamanan, keamanan finansial, pemenuhan keinginan. Tanpa disadari, iman kita bisa berubah menjadi alat untuk mendukung gaya hidup, bukan menjadi pusat hidup itu sendiri. Godaan kedua, Yesus diminta untuk melompat dari bubungan bait Allah. Godaan terkait dengan sensasi dan pamer iman. Godaan ini lebih halus tetapi berbahaya. Iblis bahkan mengutip kitab suci. Ia mendorong Yesus untuk membuktikan diri, mempertontonkan kuasa, dan memaksa Allah bertindak. Kita hidup di zaman yang sangat kuat dengan algoritma viralisasi. Iman mudah dijadikan tontonan, diviralkan, dipamerkan, diukur dari tampilan luar, atau digunakan untuk mencari panggung pengakuan atau penghargaan. Kalau Tuhan benar-benar mengasihi aku, ya pasti bisa melakukan ini. Kalau doaku tidak dikabulkan, berarti Tuhan tidak peduli dengan hidupku. Tanpa sadar, kita sedang mencobai Tuhan, bukan mempercayainya. Iman sejati tidak menuntut bukti spektakuler. Iman sejati percaya karena Allah diam. Ketiga, godaan yang terkait dengan kekuasaan dan kemuliaan dunia. Suatu godaan terkait dengan jalan pintas. Inilah puncak pencobaan, kekuasaan, kemuliaan, dan pengaruh. Iblis menawarkan jalan pintas menuju kejayaan tanpa salib. Padahal Yesus sendiri berkata, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus memikul salib. Godaan terbesar dalam hidup kita adalah bukan dosa kasar, melainkan kompromi kecil. Mengorbankan nilai demi hasil, menghalalkan cara demi tujuan baik, memilih aman daripada setia. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah tidak dibangun dengan jalan pintas, melainkan dengan ketaatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Yesus mengajak kita untuk memahami makna kehadirannya di tengah hidup kita. Sama saudara para sahabat segenap keluarga terkasih, kisah Injil Matius bab 4 ayat 1-11 membawa pesan dan makna yang dalam untuk hidup kita bahwa Yesus menang bukan dengan kuasa, tetapi dengan ketaatan, dengan kesetiaan. Menarik bahwa Yesus tidak melawan iblis dengan mujizat atau kekuatan luar biasa. Yesus melawan iblis dengan firman Allah, dengan ketaatan, dengan kepercayaan penuh kepada Bapa. Sikap Yesus ini membawa pesan kuat bagi kita selama masa Prapaskah ini bahwa kemenangan iman tidak selalu terlihat spektakuler. Seringkali ia terjadi dalam keputusan kecil yang setia, dalam penolakan diam-diam terhadap godaan, dalam kesabaran yang tidak disorot siapapun. Sama saudara terkasih, apa relevansi kisah pencobaan Yesus ini bagi hidup iman kita? Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menghadapi 3 jenis pencobaan yang sama. Pertama, kenyamanan, ketika iman terasa mengganggu gaya hidup kita. Yang kedua, pengakuan, ketika iman ingin dipamerkan atau diukur dari pujian. Yang ketiga, kekuasaan, ketika kita tergoda mengendalikan segalanya dengan kekuatan sendiri. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar dari Yesus, bahwa iman bukan tentang menghindari pencobaan, tetapi setia di tengah pencobaan. Saya teringat akan lagu Waktu Tuhan. Saya akan menyanyikan sebagian dari lagu ini. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Atau juga lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita diminta untuk jangan pernah menghindari pencobaan, tetapi tetap setia di tengah pencobaan. Karena di balik pencobaan, tantangan, kesulitan hidup, Tuhan menyediakan bagi kita satu kemuliaan, suatu sukacita dan kegembiraan. Bagi kita masa prapaskah sebagai kesempatan untuk terus bertumbuh. Penginjil Matius bab 4 ayat 1-11 mengingatkan kita bahwa pencobaan bukanlah tanda kegagalan iman. Justru sebaliknya, pencobaan sering datang ketika iman sedang bertumbuh. Masa prapaskah adalah undangan bagi kita semua untuk berani masuk ke padang gurun batin hati kita. Belajar berkata tidak pada godaan-godaan halus yang kita jumpai dalam hidup kita. Dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada kehendak Allah. Mari selama masa prapaskah ini kita bersama Yesus di padang gurun. Setelah pencobaan itu, iblis meninggalkan Yesus dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini adalah janji pengharapan bagi kita semua. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang setia, bahkan ketika jalan terasa sunyi, terasa berat. Mari kita jalani masa retret agung 40 hari ini dengan berdoa, berpuasa, berpantang, berbela rasa, bukan sebagai beban, tetapi sebagai jalan pemurnian menuju kebebasan sejati. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita sungguh-sungguh mampu mengisi masa retret agung selama 40 hari ini dengan berdoa, berpantang, berpuasa, dan berbela rasa. Tuhan Yesus, Engkau telah mengalahkan pencobaan dengan ketaatan dan kasih. Ajarilah kami setia di tengah godaan dan percaya penuh kepada kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.